Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Fatir. Saya mahasiswa semester 1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250202110144. Video ini saya buat untuk memenuhi kewajiban saya, yaitu dalam melakukan UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang dibina oleh dosen Ibu Hasna. Nah, yang pertama itu ada, saya akan menjawab pertanyaan proses berdiri, masa kejayaan, dan faktor penyebab kemunduran dari Daulah Turki Utsmani. Ya, pertama yaitu proses berdirinya. Daulah Turki Utsmani berdiri pada akhir abad ke-13 ketika Osman I memimpin suku kecil di Turki di wilayah Anatolia dan mulai memperluas kekuasaannya melalui kemenangan militer dan diplomasi. Lalu keberhasilan Osman dan penerusnya, terutama orang dari Murad I, memperkuat fondasi dinasti ini sebagai kekuatan baru di kawasannya. Nah, penaklukan strategis di wilayah Bizantium serta penguasaan jalur perdagangan penting menjadikan Utsmani mulai dikenal sebagai kekuatan yang berkembang pesat di wilayah Eropa dan Timur Tenggara. Lalu masa kejayaan Turki Utsmani ini terjadi pada abad ke-15 hingga 16, terutama pada masa Sultan Mehmed II dan Sulaiman Al-Qaununi. Mehmed II berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, menjadikan Istanbul sebagai pusat pemerintahan baru yang maju dan kosmopolitan. Di bawah Sulaiman, Utsmani mencapai puncak kejayaan wilayah, hukum, militer, dan juga kekaisaran ini membentang luas di Eropa Timur. Nah, menjadikannya salah satu kekuatan terbesar di dunia dengan administrasi yang rapi, militernya juga kuat, serta pengembangan seni, ilmu, dan arsitektur yang mengagumkan. Lalu, faktor penyebab kemunduran Turki Utsmani tersebut yaitu mulai tampak pada abad ke-17 ketika struktur pemerintahan melemah akibat korupsi, suksesi yang tidak stabil, serta kurangnya disiplin militer, termasuk merosotnya peran pasukan Janisari. Nah, dalam waktu yang sama, Eropa mengalami revolusi industri dan kemajuan teknologi yang tidak mampu diimbangi oleh Utsmani, sehingga membuat mereka tertinggal dalam bidang ekonomi dan militer. Kekalahan dalam berbagai perang sehingga kehilangan daerah kekuasaan serta munculnya gerakan nasionalisme di wilayah Balkan semakin mempercepat kehancurannya. Nah, hingga akhirnya pada Perang Dunia Pertama, kekaisaran ini resmi dibubarkan pada tahun 1922. Nah, menandai berakhirnya Daulah Turki Utsmani tersebut. Ya, jadi intinya Daulah Turki Utsmani ini dibubarkan pada tahun 1922. Materi yang paling saya sukai dari judul-judul yang telah kami pelajari selama satu semester ini yaitu tentang masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Karena apa? Karena materi yang paling menarik dan memberi inspirasi bagi saya. Nah, Khulafaur Rasyidin ini adalah keteladanan kepemimpinan para khalifah yang memadukan iman, keadilan, dan pengabdian kepada umat. Nah, Abu Bakar mengajarkan ketegasan dan menjaga persatuan. Umar menunjukkan pentingnya keadilan dan keberpihakan pada rakyat. Lalu, Utsman memberikan contoh dan ketulusan serta kontribusinya dalam penulisan Mushaf Al-Quran. Dan yang terakhir, Ali mengajarkan kita ketaguhan memegang prinsip di tengah ujian. Nah, bagi saya nilai-nilai ini sangat relevan karena menunjukkan bahwa pemimpin sejati itu bukan ditentukan oleh kekuasaan, tetapi oleh integritas dan keikhlasan dalam melayani. Lalu menjawab soal yang ketiga yaitu apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kemajuan Daulah Islam. Nah, kemajuan Daulah Islam sebenarnya dipengaruhi oleh banyak hal yang saling berkaitan. Salah satunya yang paling penting adalah kepemimpinan yang tegas dan adil. Karena kalau pemimpinnya baik, negara otomatis menjadi stabil dan masyarakat merasa aman. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan juga punya peran besar. Pada masa itu, para pemimpin sangat mendukung aktivitas belajar, menerjemahkan buku-buku dari berbagai negara, dan memfasilitasi para ilmuwan untuk berkarya. Nah, ekonomi yang kuat juga mendorong kemajuan, terutama karena daerah kekuasaan Islam berada di jalur perdagangan penting, sehingga pemasukan negara stabil.
Tambah lagi, militer mereka terlatih dan disiplin. Jadi wilayahnya itu bisa berkembang dan tetap aman. Nah, sikap masyarakatnya juga yang terbuka terhadap budaya lain juga membuat perkembangan seni, budaya, dan arsitektur semakin pesat. Nah, semua faktor ini akhirnya membuat peradaban Islam pada masa itu bisa maju dan dikenal sebagai salah satu yang paling gemilang pada masanya. Seperti itu. Lalu soal selanjutnya yaitu faktor apa saja yang menyebabkan kemunduran daulah Islam. Nah, kemunduran daulah Islam di sini dipengaruhi oleh banyak hal yang saling terkait. Secara sederhana, kemunduran ini muncul karena para pemimpin mulai lemah dan sering berebut kekuasaan. Sementara rakyatnya juga makin kehilangan persatuan. Di sisi ekonomi, perdagangan yang dulu ramai mulai menurun karena kalah bersaing dengan bangsa lain. Ditambah korupsi dan pengelolaan keuangan yang buruk. Ilmu pengetahuan yang dulu maju juga mulai ditinggalkan, sehingga perkembangan teknologi dan strategi tidak lagi mengikuti zaman. Serangan dari luar seperti perang salib dan inovasi Mongol makin memperparah keadaan, karena negara yang tidak kuat dari dalam akan mudah diserang dari luar. Nah, semua faktor itu akhirnya membuat daulah Islam yang dulu berjaya secara perlahan akhirnya mengalami kemunduran. Lalu soal yang selanjutnya yaitu faktor solusi yang bisa saya berikan, yaitu agar mencegah kemunduran Islam. Sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Nah, yang pertama yaitu pemimpin kita harus kuat dan adil, dan juga terbuka atas kritik dan saran. Karena kalau pemimpinnya itu benar, maka rakyatnya akan ikut stabil. Yang kedua, persatuan umat. Nah, umat di sini lebih baik menghindari konflik internal yang membuat energi kita habis. Lalu yang ketiga, ekonomi juga harus dikelola rapi, anti korupsi dan perdagangan harus kembali digerakkan agar negara punya pemasukan kuat untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan. Nah, lalu yang keempat yaitu pendidikan yang harus dirawat, ilmu, teknologi, dan juga riset jangan sampai mandek, karena negara yang maju itu pasti negaranya orang-orang dulu. Lalu soal selanjutnya yaitu perbedaan dari ekspansi barat dan ekspansi yang dilakukan umat Islam. Nah, ekspansi barat atau yang dikenal sebagai imperialisme biasanya dilakukan negara-negara Eropa dengan tujuan memperluas kekuasaan dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Maka, mereka datang ke suatu wilayah untuk menguasai sumber daya alam, mengendalikan ekonomi, dan bahkan memaksakan budaya mereka kepada masyarakat setempat. Jadi, arahnya lebih ke kepentingan politik dan ekonomi, sehingga seringkali meninggalkan dampak negatif bagi penduduk asli, seperti penindasan dan eksploitasi. Sementara itu, ekspansi yang dilakukan umat Islam atau yang biasa kita kenal sebagai futuhat sebenarnya punya karakter yang berbeda. Nah, gerakan ini bukan sekedar soal memperos wilayah, tetapi lebih banyak membawa misi menyebarkan ajaran Islam, membuka akses dakwah, dan memberikan keamanan bagi kaum muslimin dan futuhat. Nah, masyarakat yang ditaklukkan tetap diberi kebebasan beragama, aturan sosialnya tidak langsung dihapus, dan mereka mendapat perlindungan selama mematuhi perjanjian. Jadi pendekatannya cenderung lebih persuasif dan berfokus pada keadilan sosial, bukan eksploitasi. Kalau dibandingkan, imperialisme barat lebih bersifat mencari keuntungan dan kekuasaan sepihak, sedangkan futuhat lebih bernuansa penyebaran nilai, perlindungan, dan pembentukan masyarakat yang adil. Kedua-duanya sama-sama perluasan wilayah, tapi motif dan dampaknya jauh berbeda. Yang satu dominan untuk mengeruk manfaat, sedangkan yang satunya menekankan tanggung jawab moral dan perlindungan terhadap penduduk setempat. Karena pada masa sekarang banyak yang berpendapat bahwa peradaban Islam akan dimulai dari Indonesia. Nah, menurut saya, kalau ada yang bilang peradaban Islam bisa bangkit lagi dari Indonesia, saya cukup setuju. Nah, Indonesia itu negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, punya keberagaman budaya, dan terkenal dengan sikap moderat serta toleransinya. Modal sosial seperti itu penting untuk menunjukkan wajah Islam dengan damai, terbuka, dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selain itu, generasi mudanya juga yang melek akan teknologi, semangat belajar, dan aktif
Jadi peluang untuk melahirkan gerakan pembaruan itu sebenarnya sangat besar peluangnya. Nah, lalu untuk menghidupkan kembali peradaban Islam agar bisa kembali kepada seperti masa kejayaannya dulu, menurut saya kuncinya ada di pendidikan, persatuan, dan inovasi. Umat Islam harus mulai serius meningkatkan kualitas ilmu, bukan cuma ilmu agama, tetapi juga sains, teknologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu untuk menghindari perpecahan dan lebih fokus untuk kerjasama. Dan yang paling penting yaitu adalah nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kerja keras, dan keadilan harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila 3 hal itu sudah bisa saling berjalan bersamaan, nah insya Allah saya yakin Islam bisa kembali maju tanpa harus kehilangan jati dirinya. Nah, mungkin cukup sekian video yang saya buat pada kali ini. Apabila ada kesalahan